Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi saya menyapa selamat siang Bapak Patris, selamat siang Mama Nita. Terima kasih banyak sudah mau mengunjungi di SMA Negeri 2 ASESA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Patris, yang saya hormati Mama Nita, yang saya hormati juga Mama Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ASESA, yang saya hormati Ibu Wakasek, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta pegawai SMA Negeri 2 ASESA, serta yang saya cintai adik-adik SMA Negeri 2 ASESA, dan juga yang saya hormati pula Bapak Ketua Komite dan Wakil. Terima kasih yang pada kesempatan ini juga sudah hadir bersama kami di tempat ini. Sebagai insan yang beriman, tentu tak luput kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perlindungannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat, guna melaksanakan tugas kita, di mana kita dipertemukan dalam acara kunjungan kerja dan reses bersama Bapak Patris dan Mama Nita. Untuk mengangkat rasa syukur kita, mari kita bawa dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini dalam tata cara keagamaan Katolik. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa dalam surga, puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu, atas segala cinta yang masih Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, terima kasih pula atas nafas kehidupan yang masih boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini di tengah kami hadir Bapak anggota DPR Provinsi NTT. Kiranya Engkau senantiasa melindungi kami semua di dalam kegiatan ini, agar kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, terimalah doa kami yang kurang sempurna ini, dan sempurnakanlah dalam kerajaan surga-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diajak berdiri.
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin diajak duduk kembali. Selanjutnya, sapaan sekaligus membuka kegiatan dari Mama Kepala Sekolah. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Patris Laliwolo sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi. Ya, yang saya hormati Bapak Patris Laliwolo sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya kasihi Ibu Anita. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite dan Bapak Wakil Ketua Komite SMA Negeri 2 SSA. Yang saya hormati Bapak-bapak rombongan bersama Bapak Patris. Yang saya kasihi Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan pada hari ini. Momen berharga hari ini adalah kita diberi hati dan perhatian oleh Bapak Patris. Meskipun Bapak Patris punya kesibukan banyak dalam daftar bukan hanya SMA 2, tetapi luar biasa bahwa SMA 2 masuk dalam hitungan Bapak Patris. Mari kita tepuk tangan. Ya. Karena tidak ada kepentingan, tidak ada yang luar biasa yang bisa SMA 2 berikan untuk nama NTT ini, tetapi bahwa Bapak Patris, saya sampaikan juga bahwa SMA 2 meskipun dalam posisi yang terpencil di bukit dengan agak mengalami kesulitan, tetapi ada prestasi tingkat provinsi yang kami raih untuk kimia, untuk fisika, dan untuk teknologi ilmu komputer. Itu kami di sini meraih tingkat provinsi, kejuaraan di tingkat provinsi. Karena itu kami juga terus memacu dalam rangka pembangunan SDM di SMA 2, lembaga peradaban yang kami pacu. Pertama adalah pembangunan karakter manusianya. Di SMA 2 ini untuk tenaga guru dan tenaga kependidikan itu total 35 orang dengan 15 ASN dan 20 tenaga honor. Untuk pembangunan fisik saya tidak perlu melaporkan Bapak Patris, karena Bapak melihat saya bisa memahami bahwa pandangan mata Bapak bisa menembus untuk seluruh yang akan kami katakan. Jadi tanpa perlu kami katakan, semua sudah bisa Bapak lihat sendiri. Untuk tenaga honor Bapak, barangkali kami sampaikan juga mungkin
Bapak bisa juga menyampaikan ke Komisi 5 bahwa di sini tenaga honor sangat menyedihkan dengan kemampuan komite yang minim, keterbatasan dana sehingga pembayaran gaji berkisar dari 200.000 sampai 580.000. Sebenarnya saya tidak sanggup untuk omong ini, tetapi barangkali ini saya sampaikan secara terbuka bahwa ini memang sangat tidak memenuhi standar. Untuk upah minimum jauh sekali, lalu untuk segala hal terlalu jauh. Jadi memang untuk membangun SDM yang bagus, kalau tidak diimbangi dengan kesejahteraan, memang itu saya juga merasa kendala banyak. Tapi saya percaya seluruh niat baik dan perjuangan yang sudah kita lakukan demi lembaga tercinta pasti akan diberkati oleh Tuhan, tidak saja dalam wujud segi empat, tetapi ada banyak berkat lain yang kita terima. Hadirin terhormat, Bapak Patris, saya tidak menyampaikan banyak kata lagi, tapi ada sedikit pantun dari saya untuk menutup kegiatan ini, untuk menutup sambutan saya sekaligus membuka kegiatan ini. Satu pantun, pohon hijau daun rindang, enak sekali mata memandang. Hari ini siapa yang datang? Wakil rakyat yang bawa berita senang. Dengan pantun ini saya nyatakan kegiatan kunjungan reses dari Bapak Patris Laliwolo sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi NTT dibuka dengan resmi. Oh, sorry. Selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua Komite. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ke Bapak Patris dan Ibu serta rombongan pendamping DPRD Provinsi, ketika hari Sabtu kemarin diinformasikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa hari Kamis tanggal 20 ada reses Bapak Patris di SMA Negeri 2. Walaupun saya ada di rute, Bapak Patris, saya bilang Ibu saya siap untuk hadir. Yang saya hormati Bapak Patris Laliwolo sebagai anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga Ketua Komisi 4 DPR RI bersama Ibu. Yang saya hormati pendamping Bapak Patris dari Setwan DPR Provinsi, dan yang saya hormati Adek Yanto dan rombongan yang mendampingi Bapak Patris. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah bersama Ibu Wakil Kepala Sekolah, para guru, pegawai, anak-anak, adik-adik, siswa-siswi yang saya cintai, singkatnya kita semua yang hadir pada kegiatan reses Bapak Patris Laliwolo pada tanggal hari Kamis 20 Maret 2025 yang saya cintai. Tentu kita sebagai insan beriman, kita terus panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan ridhonya kita diberi nafas kehidupan, sehingga kita boleh hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Yang kedua, saya mewakili pengurus komite dan seluruh warga komite SMA Negeri 2 ASSA di Borneo ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan reses 1, ya, reses 1 Bapak Patris Laliwolo di SMA Negeri 2 ASSA ini. Tadi sudah digambarkan oleh Ibu Kepsek bahwa kondisi SMA Negeri 2 ini juga belum lama, Bapak Patris, kurang lebih ya sejak tahun 2012
Yang Bapak Joni sebelah ini wakil komite, dia kepala desa. Waktu itu kami ya masyarakat di sekitar Desa Ulia dan kawasan Malawitu ini, Olaia, Labolewa, Ngegetawe berinisiatif, dan kami sebagai Desa Ulia ini yang keenam ingin supaya ada pendekatan pelayanan pendidikan supaya lebih dekat dari bayi. Kita ingin supaya ada lembaga pendidikan di tingkat SMA itu berada di wilayah ini. Oleh karena itu Bapak Desa dan kami orang muda, beberapa tokoh di Desa Ulia berinisiatif untuk kumpulkan masyarakat, kita duduk minta para masyarakat yang punya tanah lahan di sini untuk kita menyerahkan ke pemerintah supaya dibangunnya ini lembaga pendidikan. Puji Tuhan, tidak ada biaya satu peser pun dari pemerintah mengganti rugikan ini lahan tanah. Tapi ini karena kemurahan hati masyarakat Desa Olaia, mereka menyerahkan cuma-cuma. Argumentasi yang kami bangun waktu itu, Bapak Desa, Bapak Joni ini sebagai Wakil Ketua Komite, dan kami beberapa orang muda membangun pemahaman kepada masyarakat bahwa kalau ada lembaga pendidikan di sekitar kita yang namanya tingkat SMA, yang paling pertama itu biaya pendidikan kita keluar pasti tidak terlalu besar. Kalau misalnya kita mengirim anak kita ke ND, ke Bejawa atau kemana saja, itu pasti biayanya besar. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah yang ada lembaga pendidikan itu pasti akan bertumbuh cepat. Itu hal-hal yang kita coba bangun, dan juga tenaga-tenaga anak-anak kita yang lulus ya. Mereka sudah jadi sarjana, ya paling tidak mereka bisa honor dan sebagainya di lembaga pendidikan ini. Dan itu bisa berjalan, dan akhirnya ini lembaga pendidikan berdiri. Berjalannya waktu, Pak Patris, kami sebagai warga komite ingin menyampaikan bahwa kondisi SMA Negeri 2 ini tadi sudah digambarkan oleh Ibu Riz, bahwa siswa kita juga terbatas, masih 130-an tadi karena drop out kurang lebih 30 orang. Ini kondisi karena jarak dan sebagainya, kita belum punya asrama, kos-kosan warga di sini juga belum banyak ya, sehingga itulah yang menjadi kendala kita. Sehingga dengan keterbatasan siswa, karena kekuatan kita untuk ASN dan P3K ini juga terbatas, dari sisi kesejahteraan para guru ini yang menjadi kendala kita. Karena gaji untuk guru komite ini sangat terbatas, sangat minimalis sekali. Tadi kalau kita omong malu sebenarnya, karena jujur Pak Patris, apalagi kalau guru yang perempuan, kalau dia mau masuk kelas dengan kondisi ya kemampuan honornya dia juga terbatas, dia baik mau tampil cantik, tampil wangi dan sebagainya di depan siswa-siswi, ini juga terganggu posisi psikologi dari seorang guru, itu juga akan terganggu. Akhirnya konsentrasi mengajar juga pasti akan terganggu. Ini hal-hal yang tentu menjadi persoalan masalah kita di sini. Ini mungkin beberapa hal, dan soal infrastruktur dan sebagainya, ya saya pikir Bapak Patris bisa perhatikan. Tadi Ibu Tris sudah sampaikan, kami ini jujur rombel kita juga masih terbatas. Yang kedua, kondisi sarana prasarana kita. Ini tempat ini sanggar, ini tempat sanggar ya, ini sanggar kita. Hanya masih begini, kondisinya masih sangat sederhana, belum finishing dan sebagainya. Ini karena soal keterbatasan anggaran. Habis kami juga ini punya lahan yang sudah digusur dan sebagainya, Bapak Patris. Kita mau bangun lapangan futsal, lapangan basket, voli dan sebagainya, itu ya kita belum permanen karena kita keterbatasan dana. Hanya sebatas gusur dan sebagainya. Ini juga karena kemurahan dari Pemda kemarin, kita minta bantu mereka eksa. Sekolah siap bahan bakar dan sebagainya, sehingga bisa dilakukan penggusuran dan sebagainya. Tapi permanennya kita belum, karena ini keterbatasan anggaran dan sebagainya. Dan hal-hal yang lain ya menyangkut jalan ini, jujur Pak Patris, saya masih di DPR kemarin, kita sudah anggarkan di 2024 untuk rabat sambung itu sampai ke sini. Tapi nggak ada mau jadi deh. Akhirnya dalam perjalanan di 2004 di akhir tahun kita tahu mereka geser lagi ini anggaran kemana, kita juga tidak tahu. Ini jadi masalah. Inilah ya politik, kita mau ngomong bagaimana, ini adalah lihat kondisi dan sebagainya, sehingga ini menjadi masalah. Ya tentu kami dari komite tidak akan tinggal diam. Ya mudah-mudahan bisa ada kemurahan ke depan lah, yang bisa memperhatikan jalan masuk dari atas. Saya bilang dengan Pak Wakil Ketua Komite ini, saya bilang, wih kita ini tanda-tanda apa ya? Mobil ketua komite hari ini
akhirnya jadi harus korban jalan masuk itu, ya toh. Jadi ya ini mungkin tanda-tanda baik lah. Dan kehadiran Bapak Bupati saya atau bisa ada tanda-tanda baik, tanda-tanda baik. Walaupun ini lembaga pendidikan, tapi kami warga komite juga harus menyampaikan bahwa sejuk Bapak Bupati di desa Ulian Emoga, desa Labulewa juga ada, desa Ngegedawe juga Bapak Bupati juga ada suara, dan di kawasan ini Bapak Bupati Seno bak tambah akhirnya Bapak Bupati juga ada suara ya. Jadi begitu. Jadi tidak salah juga Bapak Bupati masuk di wilayah ini dan di lembaga pendidikan ini. Tapi karena Bapak Bupati sebagai wakil rakyat, kami pikir ini adalah bentuk perhatian dan sebagainya, kunjungan Bapak Patris yang sebagai orang AGKO, saya pikir tidak salah. Kami dari warga komite memberikan dukungan, apresiasi yang luar biasa. Bapak Patris ini di mana-mana reses hari ini hadir dengan ibu ini, saya pikir luar biasa juga. So kali buat kita ya. Karena biasanya reses hanya anggota DPR dengan pendamping, tapi hari ini luar biasa. Itu mungkin karena kepala sekolah betara ya, jadi akhirnya Bapak Patris dengan ibu hadir juga. Tapi bagi kami warga komite ini suatu hal yang luar biasa. Siapa tahu berkat ini. Ketika Bapak Patris lalu, ibu bilang Maebo, lalu deh sekolah betah kita deh, betah kau deh segala macam. Mengingatkan itu pasti saya pikir dari suara seorang ibu akan lebih kuat buat kita. Jadi ini mungkin hal yang kami alami selama ini Bapak Patris. Kondisi kita SMA Negeri 2 dari sisi akademik tadi Ibu Tri sudah sampaikan bahwa tidak kalah-kalah juga dengan SMA-SMA yang ada di NTT. Ada beberapa bidang studi dan yang segala macam itu yang juga masuk nominasi di tingkat provinsi. Ya ke depan tentu ya kami berharap dukungan Bapak Patris, pemerintah provinsi, karena ini di bawah pemerintah provinsi untuk SMA dan SLB dan sebagainya, sehingga peran Bapak Patris walaupun di Komisi 4 tapi sebagai mitra pemerintah di DPRD pasti urusan pendidikan Bapak Patris bisa membantu kami. Ini hal-hal yang bisa kami sampaikan, dan kami dari warga komite memberikan dukungan doa supaya Bapak Patris sehat dan Bapak Patris tetap oke di DPR provinsi. Ini juga calon pemimpin kita ke depan. Kemarin itu kalau tidak juga mau berkompetisi juga di kemarin, hanya karena kondisi dan sebagainya. Saya dengar bilang, Ibu Nita bilang, Bapak agak tahan-tahan sedikit nanti 2029. Saya dengar begitu ya. Tapi kalau ke depan kita akan dukung habis beliau, tokoh muda di Nagekeo yang berpotensi bagus untuk urusan kita ya di wilayah ini. Saya pikir itu satu dua hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kunjungan dan sekaligus reses di wilayah ini. Saya pikir ke depan kita akan bisa bersama-sama Bapak Patris. Saya sudah tidak DPR dialog ini. Walaupun tadi saya bilang Kak Tris, Ibu saya hadir. Walaupun kami partai berbeda, tapi beliau ini adalah anggota DPR provinsi, wakil kita akan dukung, memberikan support dan sebagainya. Saya pikir itu saja. Mohon maaf atas beberapa hal yang disampaikan, dan mungkin kalau ada ruang satu dua ini hal sebentar diskusi apa segala macam, karena ada Bapak Wakil ini mantan kepala dan Bapak Ibu guru siswa mungkin ada yang bisa dialog. Saya pikir ada waktu buat kita. Itu saja, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Bapak Patris. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Ya, biasanya sudah hampir jam 1 itu sudah agak loyo, apalagi makan bergizi gratis sudah di sini. Tapi masih semangat, Ibu Mona Lisa masih semangat ya? Masih. Baik, yang saya hormati Bapak Ketua Komite, Wakil Ketua Komite, orang tua murid yang hadir, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru, pegawai, seluruh jajaran keluarga besar SMA Negeri 2 SSA, adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 2 SSA yang saya kasihi, Pak Yunus Pandu, Sekretariat Dewan yang tugas mendampingi saya hari ini. Kayaknya
nona-nona dari ibu guru yang itu geser ke sini sedikit, itu masih luas. Nah, sebagian geser supaya jangan kena basah itu. Ya, ke sebelah, ya. Minta maaf ya, atau panggul itu dia. Mari. Mari. Iya. Baik, saya lanjutkan. Pak Julius dari Sekretariat Dewan, Pak Cornelius Jawata, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan dari Nangroro ini, dengan baju putih. Juga Pak Yanto Sawu, Wakil Bendahara PDI Perjuangan Kabupaten Nagikeo. Pengusaha juga, ini guru tapi mengundurkan diri. Rupanya tadi info dari Ibu Kepsek dan Bapak Ketua Komite tadi juga ada di Pak Yanto kena honor terlalu kecil jadi mengundurkan diri dari guru. Singkat, oh ya, Mama Efrida Anita da Silva, ini mantan pacar saya, istri saya. Mama berdiri dulu. Ya, hadir juga mendampingi saya dalam kegiatan hari ini. Singkatnya kita semua yang hadir yang saya hormati dan saya kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat karunia Tuhan hari ini kita bisa bertemu di sekolah ini. Juga kita percaya doa restu seluruh leluhur kita, Dia Olaiya Boanio, keluarga besar, para penjasa, Bapak Ibu Guru, leluhur kita semua yang telah mendahului kita percaya doa mereka untuk kita semua. Dengan dukungan mereka, sekolah ini bisa terbangun dengan kerelaan dan jiwa moslaki yang untuk berpikir tentang generasi masa depan bangsa dan negara ini. Terima kasih banyak untuk semua. Saya minta maaf ya Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ketua Komite, Bapak Ibu Guru, adik-adik semua, anak-anakku sekalian. Kami tadi agak terlambat di SMK Negeri Blora karena dialognya cukup panjang. Adik-adik siswa siswi proaktif sekali, Bapak Ibu Guru dan komite, sehingga kami molor 35 menit dari atas, sehingga sampai di sini agak terlambat. Yang kedua, saya ucap banyak terima kasih untuk seluruh warga masyarakat Nagikeo, teristimewa keluarga besar Dia Boanio Olaiya Nagikeo terutama, yang telah memberi kepercayaan kepada saya 3 periode ini untuk duduk sebagai anggota DPR Provinsi. Itu berkat Tuhan dan dukungan Bapak Mama semua. Saya, adik-adikku sekalian, kalau Om Anto, Kakak Joni sudah tahu, Ibu Kepsek pasti lebih tahu karena saudari saya. Saya ini bukan turunan politik. Saya orang tua, Bapak Mama saya ini tidak sekolah, Bapak iris moke, Mama jual daun ubi. Ongkos kami ini bisa sekolah seperti ini. Darah politiknya hampir tidak ada. Ya, jalan tabrak saja, dan ternyata bisa juga kita tidak harus punya darah politik, tapi kalau Tuhan berkenan dan kita mau melakukannya pasti bisa. Buktinya 2014 saya terpilih, 2019 suara terbanyak satu NTT ini, 2024 lebih banyak lagi suaranya, 27.132 suara. Ya, karena suara terbanyak, partai kasih kesempatan untuk jadi bendahara, anggota badan anggaran, bendahara PDI Perjuangan NTT, bendahara fraksi, dan juga terakhir dikasih kesempatan penugasan sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Nusa Tenggara Timur. Ya, hebat-hebat begini kalau masyarakat tidak mendoakan, leluhur tidak mendoakan, Tuhan tidak berkenan juga tidak mungkin. Yang hebat kami laki-laki, lebih ngeri lagi kalau tidak ada perempuan yang kuat mendoakan, pasti tidak kuat. Maka terima kasih untuk istri yang terus mendoakan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik semua, saya
Sebenarnya kami harus ada sebaran program kegiatan Bapak Anton. Tapi pemerintah saat ini sedang melakukan harmonisasi dan penyesuaian pasca Inpres nomor 1 tahun 2025, efisiensi anggaran di semua aspek. Karena itu PAPD pemerintah Nusa Tenggara Timur sampai akhir Maret ini mereka akan bekerja harmonisasi kembali penyesuaian anggaran pasca pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Ya, kita dipangkas hampir mendekati 200 miliar dan PAD juga ditargetkan turun hampir 200 miliar, sehingga total APBD kita Nusa Tenggara Timur turun mendekati 400 miliar. Ini memang cukup berat. Tapi kabar sukacitanya untuk pendidikan dan kesehatan itu tidak diutak-atik anggarannya. Nah, itu yang kita bersyukur. Apakah termasuk infrastruktur fisiknya juga di pendidikan tidak dipotong? Itu kita tunggu pergeseran anggarannya. Yang jelas untuk gaji, untuk kesejahteraan, untuk pelaksanaan operasional sekolah dan lain-lain dari pemerintah anggarannya tidak dipotong. Cuman ada informasi kurang enak di telinga itu, pemerintah merencanakan gaji guru honor, P3K, Tukin dan TPP, tunjangan kinerja, tunjangan profesi, sertifikasi itu rencananya mau kasih hanya 10 bulan. Gaji honor P3K, gaji honor provinsi itu rencananya cukup 10 bulan. Kami DPR terus terang tolak. Karena guru ini, pegawai honor provinsi itu kerja bukan hanya 8 bulan atau 10 bulan, mereka kerja full. Sehingga gaji harus bayar full untuk menunjang kinerja, bagaimana pelayanan, bagaimana mendidik anak-anak, bagaimana tugas dan tanggung jawab yang melekat. Tapi pemerintah sedang skenario, ya kita akan bertahan bahwa honor provinsi itu harus full 12 bulan. Tunjangan-tunjangan pun jangan Senin Kamis. Saya dengar ada TPP atau Tukin itu yang turun dari 500.000 turun sisa 200, terus tidak jelas juga bayarnya tiap bulan atau tiap 3 bulan, sebentar 4 bulan, sebentar 5 bulan. Ini ya bagi ASN juga tidak nyaman juga. Gitu. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, untuk anggaran fisik nanti kalau sudah selesai penyesuaian, kita akan informasikan ke pihak sekolah yang kebutuhan untuk sarana fisiknya. Kemarin Ibu Kepala Sekolah dengan beberapa Ibu Wakasek mungkin dengan Ibu Guru beberapa waktu rekon bos itu sempat bertemu, ada proposal yang sudah masuk dan sebenarnya sudah masuk di dinas untuk tuangkan di RKA-nya. Cuman geser lagi, yang DAU spesifik grant mereka geser, DAU visi geser, Om Anton, Bapak Ketua. Akhirnya saya harus tunggu lagi nih, dia masuk. Betul, pendidikan ada di Komisi 5, tetapi pembangunan fisik yang nanti PU urus itu ada di Komisi 4. Karena Komisi 4 membidangi PUPR, lingkungan hidup dan kehutanan, ESDM untuk lampu jalan, untuk listrik, meteran gratis, dan juga untuk sumur bor ada di situ. Terus ada lingkungan hidup dan kehutanan, ada Baperida, Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah, itu mitra Komisi 4. Dan untuk fisik, bangunan fisiknya pasti di Komisi 4, tetapi yang usul harus dari Dinas Pendidikan untuk pembangunan fisik. Sehingga saya mohon bersabar sedikit Bapak Ibu Guru dan Pak Ketua Komite, Wakil Ketua. Kita tunggu sedikit, mereka sesuaikan dulu. Kalau ada nanti fisiknya, saya minta kita untuk proaktif update kembali usulan kita untuk bisa akses anggaran yang ada di APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang berikut, saya informasikan bahwa APBD Nusa Tenggara Timur, adik-adik yang anak-anak siswa-siswi tidak apa-apa, ini belajar politik supaya macam saya dengan Om Anton, ini politisi. Ya. Jadi APBD kita dari 5,2 triliun pasca efisiensi instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025
dan PAD turun, maka sisa 4,7. Karena PAD juga turun. Saya kemarin kritisi pemerintah Nusa Tenggara Timur. Hanya belum video YouTube-nya saya belum sebar, masih berita di online saja. Di saat Pak Gubernur dengan dasar cintanya, Pak Melki Lakalena ini, dasar cinta 10 cita-cita membangun NTT, ada dasar cinta yang ke-8 itu menaikkan fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur, artinya menaikkan pendapatan daerah. Tetapi 1 minggu setelah Pak Melki pidato perdana itu, Badan Keuangan Asisten 3 presentasikan skenario pasca Impres 2025 efisiensi itu, turun PAD-nya 200 miliar. Kalau secara politik ini pemerintah kok gubernurnya omong naik fiskalnya, tapi tim TAPD-nya kok turun. Ada kontradiktif di situ, sehingga saya gas tinggi di situ. Kamu mau bikin susah ini Melki Lakalena atau yang mau bagaimana? Tapi enggak, susah nih. Terus di saat yang sama kita harus bayar hutang ke SMI 167 miliar lebih tiap tahun, pokok dan bunga. Siapakah yang buat utang itu? Victor Laskoda dulu. Songko-songko dengan puno tahu jalan, tahu jembatan, tanam jagung, panen sapi, ikan kerapu, air tinggal minum di keran. Iya, di mana di Borneo atau di SMA ini sudah ada yang kiu di keran sih minum aku pernah balik. Nenek kan? Orang sakit di rumah-rumah di kampung-kampung nanti jemput pakai helikopter, sudah ada? Belum. Dokter berobat langsung di kampung-kampung, sudah ada? Belum. Kalau belum, uang 1,3 triliun pinjam itu, ini dia lari tidak mau calon gubernur lagi jadi DPR RI. Kita sungguh sepuh sekarang. Belanja rakyat, belanja publik, belanja pemberdayaan turun jauh. Ini jadi ada kalau besok-besok politik lihat kenapa Om Anton tidak terpilih kan gitu, mau teruskan ini jalan ya, ini kok tidak ada wamea akhirnya mau pilihnya tidak ada pengawalan. Contoh ini soal komitmen dari pemimpin. Kasihan 1,3 triliun kita harus bayar pokok dan bunga sampai 2029. Ya siapapun gubernur, biar Pak Melki bilang koalisi besar dengan Prabowo, zili tahan wali doi wazi, masuk di Danantara 400 triliun, Timah 300 triliun korupsi, Pertamina 1000 triliun korupsi, doi pangkas wali taruh di sana di Danantara, yang urus Jokowi, SBY, saya kita mau tahu apa doi ke? Terus tidak bisa diperiksa oleh KPK dan BPK, aneh, hanya Tuhan Allah yang kita, ini berarti dia mengagai dewa. Ini saya harus omong ini supaya kita ini melek informasi, melek politik. Jadi anak muda, siswa-siswi harus ada transformasi bagaimana, penting juga di politik. Kan Om Anton, saya dan semua ini tidak mungkin DPR terus sampai tua. Mesti ada kaderisasi dan regenerasi. Biar generasi muda juga mulai paham gitu. Tidak apa-apa saya omong sedikit, cubit-cubit sedikit tidak apa-apa. Tapi memang saya tonnya begitu kalau di persidangan. Ya kalau di sidang nontonlah YouTube-nya Pak Anton untuk DPR Nagekeo misalnya, gas tinggi bersuara. Ya kalau di provinsi coba buka saja YouTube atau apa Patrianus Laliwolo pasti ketemu gas tingginya. Dan memang politisi harus punya nyali menyuarakan tentang apa yang rakyat rasakan. Kalau kami tidak berani bersuara, berarti kami itu sudah disumbat dengan plester Tensoplas mulutnya. Tensoplas yang tebal atau tipis, yang biru atau merah kita tidak tahu. Iya, ini saya harus transparan. Ya berikut Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua, anggaran provinsi seperti itu. Untuk pendidikan dan kesehatan tidak diganggu, tapi untuk jalan raya nol. Untuk tidak ada lah, sementara belum ada. Hanya dari PAD. Terus untuk honorer semua katanya mau cukup 10 bulan, tapi DPR sudah tolak. Kita tidak minta harus tetap 12 bulan. Untuk infrastruktur fisik yang pendidikan, saya tadi sudah sampaikan, tolong kalau dia sudah pergeseran selesai, kita komunikasi untuk kita kawal sama-sama. Yang berikut, ya saya
sekolah mungkin ini minta bantu dari ketua komite, apakah nanti ada kelompok masyarakat atau yayasan atau apa yang di sekitar sekolah ini yang komite bisa tolong untuk kita bisa akses juga apa dana hibah dari biro pemerintahan, biro PEM 50 sampai 100 juta itu ada. Nah, nanti kalau sekolah langsung tidak bisa. Ya, karena dana hibah dari Pemprov, dari biro pemerintahan, komite yang bisa dorong ya bisa bernaung di bawah yayasan, tapi komitmen dengan sekolah misalnya untuk kita mau buat apa di sekolah. Nah, kalau yang sekolah punya kan memang program reguler yang ada dari APBD kita, itu bisa kita dorong. Terus yang berikut, Ibu Kepsek, saya mohon bantuan. Kita setiap tahun ada jatah honor provinsi yang harus diajukan dari setiap SMA SMK itu 3 orang. Kalau belum ada dari tahun ini atau tahun kemarin belum ada, tolong dibaharui usulan untuk ditarik dari beban komite itu, ditarik setiap tahun itu 3 orang. Terus yang berikut, dengan adanya penyesuaian K13 ini, saya kurang tahu teknisnya, tetapi ada penumpukan guru-guru mata pelajaran. Contohnya IPA itu kalau tidak salah itu mengajar hanya kelas 10. Terus yang dulu kimia, fisika, biologi itu sudah gabung jadi IPA semua. Ada penumpukan guru di situ menjadi beban sekolah. Formasinya bagaimana? Tolong info ke kami supaya kami bisa omong. Jadi kalau Komisi 5 tugasnya mitra dengan pendidikan, tapi saya di badan anggaran, seluruhnya kita akan bicara termasuk pendidikan gitu. Ada saya, ada Pak Paul Nuafeto, ada Pak Paul Celobo, ada Ibu Mercy Piwu. Gunakan itu, jangan lihat beda-beda lagi warna-warna itu. Nanti 2029 baru lihat warna-warni. Tapi sekarang kekuatan kuasa yang Bapak Ibu guru masyarakat kasih di kami itu harus digunakan kembali supaya bermanfaat. Kalau tidak guna mona, pilih-pilih nega leo zin ada zakku penuh nega sesuasa mona pun tahu apa kau jadi DPR. Masa dia kena mau pilih balik? Iya toh? Ya. Ya saya memang saya coba nih Om Anton untuk reses di sekolah nih. Saya mulai dari alma mater saya di Kota Goa, terus di SPMA, saya tabrak saja nih. Bilang harus di kantor desa, kenapa tidak di sekolah? Karena sekolah itu mah rakyat juga kok. Ya, jadi saya coba tabrak gitu. Supaya ya saya tahu, oh dunia pendidikan itu tidak hanya aspirasi dari komite dengan Bapak Ibu guru WA, tapi mesti datang, lihat ya, dan kita menjembatani untuk bisa cari jalan keluar. Ya toh? Ya Pak, persis nih kalau yang tadi pagi baca Injil siapa? Anak sekolah. Sisi ya? Injil apa ini hari? Lukas 16, 19 sampai 31 tentang Lazarus dan orang kaya ya. Ya. Lazarus masuk di atas pangkuan Abraham, orang kaya minta air saja, Abraham bilang kau sudah cukup dapat di dunia. Lazarus tidak dapat apa-apa, dia hanya tunggu makan bersama anjing. Betul ya Nona ya? Saat ini harus jadi jembatan di tahun jubileum pengampunan ini, peziarah pengharapan. Dia mesti jadi jembatan, melihat, mendekatkan diri, approach, buat sesuatu, lakukan advokasi untuk menolong yang masih membutuhkan. Kayak kok firman Tuhan ternyata ada korelasi, ada hubungan linear dengan Injil hari ini. Gak terbaca. Ya, saya kebetulan tadi pagi bangun cepat karena takut. Biasanya ibu saya punya saudari ini, pokoknya saya dulu masih kecil, woi kita omi disiplin, ngeri kau main memang. Masa takut kena komplain, tetap terlambat juga. Baik, nah maksud saya ya, di anggaran yang tadi Biro PEM, komite bisa usulkan. Sekolah tetap usulkan secara reguler. Kami bantu menyuarakan. Kemarin Pak Yadin Puarake juga Ketua Komisi 5 sudah kasih tahu. Kayaknya dari Nagikeu banyak sekali nih. Saya bilang, iya Pak Ketua, tolong dulu lah. Tolong bantulah. Nah begitu. Jadi untuk yang mitra dengan Dinas Pendidikan. Pak Kepala Dinas juga, Pak Amros itu juga cukup dekat, jadi tinggal kita data-data. Dan mohon maaf kalau misalnya saya bilang Ibu Kepala Sekolah tolong yang ini diperbaiki, dan saya mohon kooperatif dan lebih cepat supaya kita bisa akses juga anggaran yang ada di sana. Yang berikut ini untuk orang tua murid, kebetulan hanya komite yang ada boleh mengusulkan modal usaha Om Anton.
orang tua murid. Untuk apa? Supaya orang tua murid yang mungkin radius Boanio di arah ke sana Olaia terus yang ke arah Ratedao bisa ada yang dalam kelompok. Mereka juga bisa dapat akses modal usaha di Dinas Koperasi dan UMKM itu sekitar 20 sampai 25 juta. Mungkin mereka bisa untuk tenun, untuk tanam apa, jualan apa, bisa untuk bayar uang komite mumpung negara ini masih efisiensi terus, kita cari juga pemberdayaan itu. Jadi tolong dibantu. Kalau pas rapat komite, wadai dalam kelompok, minta Bapak Desa SK-kan itu, minta PPL input di SIM Lutan, pasti akses dananya bisa masuk. Ini untuk mendukung pendidikan. Kalau orang tuanya ada penerimaan cukup, bisa mendukung juga biaya pendidikan. Terus yang berikut, untuk PIP saya minta bantu operator Dapodik, Pak Jeko nanti tolong kasih tinggal nomor ya. Pak Jeko ini koordinator PIP aspirasi yang untuk Kabupaten Nagekeo-nya. Nanti KIP kuliah dan PIP aspirasi ini Putra Nangaroro ini saya minta untuk saya ditugaskan untuk 4 kabupaten dan area Flores oleh Pak Andreas Hugo Pereira. Terus di kabupaten saya tugaskan teman-teman struktur di bawah untuk nanti komunikasi yang aspirasi Kalau yang reguler itu urusan sekolah itu sudah ada, tapi kalau yang aspirasi kita mesti rajin update. Yang sudah dapat kemarin harus diusulkan ulang supaya tahun ini juga bisa dapat, jangan hanya usul sekali. Yang berikut sebagai jantungnya sekolah juga, Dapodik ini saya minta tolong input, buka semua menu-menu yang ada di jendela-jendelanya Dapodik itu, buka semua. Input saja apa yang memang belum ada kita di sini. Terus yang berikut, kalau yang belum ada jangan nanti untuk akreditasi kita taruh sudah ada. Memang dilema bagi sekolah, mau dapat nilai tinggi, biar fasilitas tidak ada, kita foto di tempat lain, taruh post di dindingnya Dapodiknya kita. Harus yang aktual ya. Kalau Bapak Ibu posting sudah ada, itu proposal masuk, proposal dan jalur politik aspirasi kita masuk, nanti sekretariat di Dirjen itu pendidikan menengah dia akan buka. Oh, SMA Negeri 2 SSA, loh Pak, ini kan sudah ada, kenapa diusulkan lagi? Padahal kita itu untuk menyelamatkan diri, untuk mau akreditasi, kita mau kejadian. Makanya dak fisik itu tidak bisa dapat. Saya contoh SMK SOA, itu bisa Santo Yosef Soa bisa dapat 2,7 miliar satu tahun, satu kali. Ya, posting apa adanya, kami aja, apa tidak ada, kami ini proposal bukan gini, oh ya ini memang nggak ada Pak, 2 miliar kono. Lobbynya tidak ada, tapi datanya harus tolong menunjang. Nah, begitu sekolah datanya fix, kami bawa itu connect, jadi itu. Dan fisik lumayan, itu bisa 1 miliar, 1,5 miliar, 700 juta, RKB, fasilitas sarana, ruang guru, apa-apa, banyak sekali. Tolong menunya di itu, kalau operator input saja, kalau belum ada input saja, supaya usulan proposal kita bisa masuk. Yang berikut sumber daya guru, saya mungkin nanti kalau setelah kita pertemuan ini hari Senin dari sekolah bisa kirim saya data yang honor provinsi dan honor komite. Ada berapa orang, nanti kisaran gaji saya sudah catat tadi, biar dasar argumentasi itu untuk kita bicara di badan anggaran dan pemerintah. Ini kan prihatin gitu, di saat susah, di saat kebutuhan mendesak, masa mereka ada kebutuhan rumah tangga, ada sosial, kalau gajinya 500, 200 sudah tidak relevan saat ini. Ada perda yang harus sesuai dengan UMR itu, karena urusan SMA adalah urusan provinsi, maka aspirasi ini harus kita suarakan secara lantang. Kita titip juga lewat DPR Nagekeo. Artinya biar urusan bukan kabupaten, tapi suaranya butuh gelombang, suaranya itu harus agak kencang, biar pemerintah juga matanya terbuka, tidak Nina Bobo nade biar zezo terus nade henta. Padahal ada yang susah di bawahnya, begitu. Ya, saya kira ini harus suara kita bersama. Saya butuh data itu untuk nanti catat secara umum, tapi nanti di persidangan saya secara teknis datanya saya pegang. Pak Lius tolong catat ini
ini gaji guru honor provinsi, honor komite yang urus SMA ini hanya 280.000 sampai 500.000. Artinya dokumen informasi ini menjadi dokumen resmi dalam laporan reses karena akan diparipurnakan bersama gubernur supaya habis musrembang kabupaten naik musrembang provinsi, Bapedanya buka kunci password untuk input SIPD, itu sudah masuk menjadi skala prioritas untuk ya kita suara tapi dengan data yang masuk. Nah gitu Bapak Ibu Guru, saya mohon dukungan dari kita semua. Yang berikut, ya, saya tadi dengar pantun tadi berat memang. Nah, dari bawah saja sudah berat saya jalan. Tapi di Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komite tadi, saya hitung kalau ini 200 meter, berarti dia butuh 400 sak. Ya, 400 sak itu kalau swadaya kerja sendiri, semen dengan pasir begitu. Untuk dari bawah nih, ya daripada tunggu pemerintah kalau uangnya tidak jelas efisiensi begini, mending bulan Agustus atau September kita kerja. Hari ini saya kasih setengahnya, misalnya setengah habis untuk semen, Agustus September setengah lagi sebelum musim hujan sudah ada kerja dulu. Untuk efisiensi anggaran Bapak Anton mungkin Bapak Ketua dengan Ibu Kepsek bikin rapat ini yang rel dulu, rapat rel 2 kiri kanan supaya mobil dengan motor jalan. Kalau full rapat itu anggarannya besar sekali. Ya, lebih baik rapat rel tapi ketebalan, kualitas, rasio campurannya bagus supaya terpelihara usia ekonomisnya lebih panjang. Nah itu Bapak Ketua Komite pasti sudah bisa kawal. Rapat rel saja. Rapat rel mungkin tidak sampai 20 juta. Kalau kita ini mungkin 20 juta sudah bisa urus itu rapat rel sampai di sekolah ini. Rapat rel yang lebarnya begini, lebarnya 50 cm supaya bahan motor, bahan ontor dua-dua itu aman. Bapak Ibu Guru punya tumit tinggi, sepatu haket, mau vapis saja Bu, abu pakai ya. Saya kira itu. Yang berikut terkait dengan gaji yang rendah tadi, saya ulang kembali. Pemerintah menargetkan 2045 itu Indonesia emas, SDM-nya unggul, menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Tetapi anggaran untuk dunia pendidikan yang menyiapkan sumber daya manusia tidak searah dengan mimpi besar 2045. Ini contoh. Yang kedua, saya sebenarnya agak sedikit tidak terlalu setuju dengan makan bergizi gratis. Tapi ya Presiden sudah canangkan pemimpinnya. Namun setuju. Sebenarnya lebih tepat itu pendidikan gratis. Naikkan dana BOS, kesejahteraan tenaga penyelenggara pendidikan yang naik, fasilitas sarana prasarananya disiapkan, ikut uang itu, orang tua suruh kasih gizi yang baik, pasti bisa karena dia sudah ringan di biaya pendidikan SPP komite. Ini menjadi pesan kita bersama untuk mengkritisi pemerintah supaya jalan dari waktu ke waktu bisa dievaluasi. Mungkin tahun depan beliau bisa rubah, bisa juga evaluasi dari tahun ini supaya biaya pendidikan yang gratis. Kalau suruh kasih makan gratis sudah terlambat untuk perbaiki dia punya intelektualnya. Ibu harus masih dalam perut, ibu hamil, tidak stunting, kaya yang cukup, 1000 hari pertama, baduta dan balita, itu baru kasih makan yang cukup. Kalau SMA, SMP, SD, kasih makan siang, setelah itu mereka mengantuk, guru emosi tepeleng, sudah mengantuk, pesu lagi. Mohon maaf, di SMA 2 tidak. Kan belum makan bergizi gratis toh? Belum. Jadi tidak ada testimoni itu. Tapi iya ternyata bergizi gratisnya jam 1 makan siang, jam 11 pelajaran yang mau pulang sekunder. Mengantar begini guru, kata apa? Lengan pesu itu kilo itu. Ya, dengan ucap-ucap jangan terlalu kaku supaya ketawa sedikit. Ya, saya sebenarnya, tapi dari aspek ekonomi kita melihat ini peluang.
Sekolah di sini minimal beras dia nasi beli dari sini, sayur hortikultura dari sini, ayam, ikan apa semua kalau ada di sini beli di sini. Telur ayam dari sini, yang tidak ada susu beli dari luar. Itu SK Mentan harus prioritas petani di wilayah itu. Jadi beli di sini, menggerakkan ekonomi masyarakat di sini. Tetapi kita belum dapat giliran. Oleh karena itu orang tua, sahabat ada hujan di sini, hortikultura, ya saya tadi usulkan anggaran program pemberdayaan mumpung ada, supaya kita bisa siap menjadi pasok bahan baku untuk makan bergizi gratis. Kalau orang tua ekonomi baik, pasti bayar uang sekolah juga lancar. Ya, guru gaji komite bisa naik, kalau rapat komite dan orang tua bisa naik karena ekonominya cukup. Yang berikut, untuk tadi Bapak Ketua Komite menyampaikan infrastruktur sarana di sini, lapangan voli, lapangan futsal. Kita rapat rel dulu, Pak Ketua dengan Ibu Kepsek. Rapat rel dulu, siapa tahu kalau tahun depan kami reses sudah full lagi. Sekarang kan diefisiensi semua DPR, resesnya 3 kali, naik kali 2 kali. Anggarannya yang harus 200 juta, ini dengan transportasi sisa 150, tambah tiket 120, jadi hanya 170 juta. Harus buat di 15 ini titik. Ya tidak mungkin 15 titik kita melat sungai Abolo, tidak mungkin, usahanya olah tahu. Jadi kalau saya tidak reses, diam-diam Ibu Kepsek juga tidak tahu, Bapak Anton sudah tahu lah. Saya diam-diam ya di dalam beres, saya diam-diam. Oh, molo, selamat siang. Saya onanya doi 175 juta. Nungka pusi kupang Avanza baru balik apa semua. Ya ini reses, itu uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat. Dan ada di beberapa titik ini, sehingga kita berbagi itu. Ya kami resesnya begitu. Saya sengaja di surat, saya WA yang antar surat, saya bilang kasih tahu ke sekolah tidak usah makan. Kalau saya beli makan velawawin, manu apa semua, makan habis usul syarat tepuk tangan selesai, saya hanya catat walau tidak ada membekas. Itu seperti upacara bendera. Ya kalau upacara selesai, komandan upacara lapor kepada inspektur upacara. Lapor, upacara bendera telah selesai. Inspektur bilang bubarkan, bubar. Elah mau kamu cari apa usus syarat yang penting yuk kan, tapi uang reses itu saya sisihkan supaya untuk kepentingan umum yang prioritas. Maka seperti tadi, sosial kita buat rapat atau lapangan futsal atau lapangan voli lebih berkenan. Kasih uang duduk 50.000 cukup, habis itu loh. Kau mati dengan 50.000 mau lo tepuk tangan walau soal jadi atau tidak, aina makena. Nah itu nanti mata patah kita tenaga keoni. Bilang ada lagu jahit itu, orang mengasia atau kita, napa mai wali molo. Kami saya follow music logo. Nah ini saya harus buka. Nah ini kenyataan begitu. Nah, karena itu selesai rapat, ya kalau urusan yang tadi nanti kalau untuk Hardiknas, ya nanti kalau bola dengan kostum, ya voli dengan bola kaki lah, kalau tidak voli putra putri dulu dan kostum, Mama Nita yang urus untuk ini. Karena Mama Nita ini ada bisnis sendiri dia, ayam petelur, telur manu apa, nggak semua mau gara-gara mau sumbang, ada ngapain boleh. Nah begitu. Kalau doi DPR sudah habis, jadi Mama Nita yang urus nanti kostumnya dengan bolanya menyongsong Hardiknas. Nah, begitu. Tahun depan kalau reses sudah full lagi Om Anton, Bapak Ketua dan Ibu Kepsek, mungkin April atau Mei tahun depan pas menjelang bulan Maria kita buat lapangan voli 1. Nah begitu toh. Dari negara kayak mana doi ngau. Terus ada program-program yang nanti bisa akses untuk anggaran dari provinsi, kita cari sama-sama. Ya kita cari, kami menyuarakan supaya saya ada guna juga yang Bapak Mama pilih. Dan jangan dekat-dekat yang mau coblos baru saya datang, tidak. Saya harus dari jauh-jauh. Nah, contoh, ya
apa yang ada lihat di jalan-jalan depan gereja Borneo cabang air gelar yang masih ada ngici di cabang air gelar itu siapa di atas? Selama Natal tahun baru kesai. Nah, oke. Jadi ngame ngici sepanjang hari. Natal pasca ngame ngici, Idul Fitri ngame ngici, pasca Natal tahun baru ngame ngici. Ada kami tengingici apa punya kepentingan. Betul. Pas mau caleg itu kita mau pasang kita punya setengah mati. Ngingici nama lo kacau di mana-mana semua. Pas jadi nega tidak ada momentum pilkada ngingici foto sebunega. Tapi saya mau kasih tahu karena kita tidak bisa bertemu semua kita satu persatu, maka secara umum di fasilitas publik, di gereja, di masjid, di mana kita kasih ucapan toh. Ucapan jangan hanya karena kepentingan. Begitu. Saya memberi teladan itu, katanya pemimpin adalah teladan. Keteladanan itu adalah pemimpin. Ya harus jalan sama-sama begitu. Oke Bapak Ibu, guru, Bapak Ketua Komite, Bapak Wakil dan adik-adik sekalian, saya masih ada satu tempat lagi di SMK Gonzaga. Ya, mereka minta untuk ini apa namanya kunjung ke sana karena mereka mau beternak ayam petelur. Saya tidak tahu kalau masa depan memang sekolah ini punya prospek lahan masih ada, coba juga karena NTT Lage Keo ini 85% ayam telur ayam datangkan dari luar. Kenapa tidak menjadi objek untuk usaha? Unit usahanya sekolah untuk menolong seperti SPP bangun kandang ayam itu dapat pendapatan bayar gaji guru dan pegawai honor itu setara minimal 1,5 juta mereka bayar itu. Ada unit usaha. Ilmunya saya punya. Mau beternak ayam petelur saya sedang usaha. Mau babi saya sedang usaha. Mau ayam pedaging saya sedang usaha. Tapi saran saya kalau unit usaha biar coba dulu 30-60 ekor coba dulu. Setiap hari ada 60 butir terus. Bapak Ibu guru beli kembali di sekolah. Masyarakat tetangga beli kembali sekolah. Uang itu bisa biayai lagi guru-guru atau kebutuhan sekolah itu. Ya. Makan bergizi gratis. Oh kalau SMA 2 kau petat telur manu di sekolah ini. Masuk saku kiri kanan. Nah, dua-dua dapat semua toh. Begitu. Saya hanya tawarkan itu karena saya ahli di situ. Kalau ada waktu Agustus mungkin kita bisa bertemu, Ibu Kepala Sekolah undang saya bawa materi khusus untuk entrepreneurship. Bagaimana kewirausahaan kita bangun, kita doktrin untuk adik-adik. Habis kuliah, kalau belum jadi pegawai negeri, honor belum diterima, jangan minum racun tikus, jangan bunuh diri. Dunia tidak kiamat, tapi mindset kita harus berubah. Bahwa kalau tidak jadi pegawai, kita masih punya masa depan di tanah kita sendiri. Bagaimana kita buka diri, belajar untuk berwirausaha. Ya, saya kira tuntutannya begitu. Maksud saya supaya saya bisa bawa materi di sekolah, bisa mengajar sedikit lah. Saya memang dosen di beberapa kampus, terus saya mohon doa, Ibu Kepsek. Sekarang saya lagi cuti nih, ambil S3-nya. Saya S3 di Udana. Ya. Jadi ini masih sampai di SPT MM nih. Kalau SPT MM ini Bapak Mama urus. MM-nya saya urus dengan tai ayam. Sekarang sedang ambil di ilmu peternakan Universitas Nusa Cendana, ilmu doktoralnya. S3-nya tentang sosial ekonomi pertanian. Bagaimana disertasi saya itu, apakah NTT harus miskin? Aspek sosial ekonomi pertanian. Variabelnya banyak. Saya cuti dulu, SPP-nya 15,5 juta. Jadi saya bilang saya cuti dulu, saya pusing urus politik, urus keluarga. Nah cuti kalau uang sekolahnya bayar. Ya mudah-mudahan nanti kalau bisa selesai maka gelarnya ini kalau datang lagi ke sini 2029 tidak hanya Patrianus Laliwolo SPT Magister Manajemen, tapi tambah dengan di depan Dr. Patrianus Laliwolo SPT Magister Manajemen. Bukan untuk disombong gelar itu, tapi gelar itu harus bermanfaat untuk orang lain, menjadi riset bagaimana berbagi untuk orang lain. Saya tidak bangga Om Anton dan Kakak Joni. Mereka sekarang semua kita politisi ini kecil-kecil
Iris Moke begini, hitam keriting, tapi saya menciptakan lapangan kerja di NTT lebih dari 4.500 orang. Di Nagekeo lebih dari 700 orang. Menghasilkan kontribusi PAD di Nagekeo ini kurang lebih 700 juta per tahun. Coba cek retribusi pajak saya di Dinas Peternakan. Ya. Artinya, ya biar saya tidak calon bupati tadi Om Anton, memang saya sudah daftar. Saya tidak pemimpin, tidak calon bupati, tidak bupati pun saya sudah ikut membangun daerah ini, menciptakan lapangan kerja, mengkontribusi untuk PAD. Di NTT lebih dari 4.000 orang terlibat di bisnis yang saya bangun. Sekarang bukan ayam pedaging, ada ayam petelur, ada ternak babi. Mama Nita sudah urus yang hortikultura, bisi, tanindo, panah merah, mau tomat, terong, apa semua, itu urusannya ibu-ibu. Dan pendampingan stunting nanti Mama Nita, begitu. Sehingga saya bilang sebelum saya akhiri sambutan saya ini, saya tidak maju lagi DPR Provinsi 2029, saya tidak maju lagi. Kemarin kan saya mau maju bupati, orang kata nista saya bilang kau buang-buang suara, kami pilih nega kau mundur lagi. Maka sekarang saya tidak maju memang supaya jangan ada kata nista lagi, gitu. Tetapi bukan untuk maju bupati Nagekeo, itu pilihan opsi ketiga. Opsi pertamanya, saya tidak maju DPR Provinsi, saya maju DPR RI. Ya. Artinya, ya mungkin saya 4 kabupaten sudah 27.000. Kalau tambah lagi 6 jadi 10 kabupaten dari Alor sampai Labuan Bajo, Manggarai Barat. Kalau saya bisa 50-60 ribu, maka saya mungkin dapat kursi kedua di PDI Perjuangan. Pak Andreas Hugo Pereira, kursi pertama 170 ribu, saya kalau 50 ribu. Kemarin kan sudah 27 nih. Kalau tambah lagi 6 kabupaten, LS cowok-cowok mukesa, ya bisa jadi anggota DPR RI. Supaya dia punya gawennya lebih luas untuk urus yang begini-begini. Kayak kita Monaco, Noah tuh kan Monaco, tapi kita bisa fluid juga itu. Ya, urus ini karena pengalaman politik Om Anton tahu bagaimana relasi dan pokirnya DPR RI itu lebih besar. 1 tahun tuh 40 sampai 50 miliar pokir. Ya yang begini kecil dong. Ya pasti nggak hego TG cowok, TG meza, toto NTT, tapi kita uruskan pondok cowok kita dia di sini. Jadi saya mendukung Bapak Andreas Hugo Pereira. Beliau kalau beliau kasih tugas, partai kasih izin, saya DPR RI. Ya mudah-mudahan bisa kursi kedua. Tapi kalau tidak, Kakak Anton dan Kakak Joni, Ibu Kepsek, Bapak Ibu Guru, kalau DPR RI partai belum kasih, maka saya pasang baliho seluruh NTT. Iya, untuk survei. Nah, pikir-pikir demo majunya demo apa itu? Iya. Iya. Oh kita tidak sama-sama kita. Tapi Allah tahu, ya untuk perbuatan coba cek dari Malaka, Belu, TTU sampai Sumba, PLW bagaimana? Pemberdayaan. Ya. Mana tipu-tipu nanti mau maju baru mulai tipu-tipu? Tidak. Saya sudah lama dari 2007 saya melakukan pemberdayaan. Flores Lembata Alor jaringan saya ini ada nih. Urus usaha ayam mano semua ini. Anak muda yang berusaha di mana-mana yang tadinya nongkrong-nongkrong sudah jadi produktif pemikirannya, sudah kita geser cara berpikirnya. Dia sudah lihat waktu itu penting sekali untuk tetap produktif, begitu. Tidak lagi hura-hura, pesta, kacau balau, apa-apa. Dia sudah pikir, woi besok jam begini saya harus urus ini, harus urus. Nah ini bagaimana kita ajak banyak orang untuk berubah cara berpikirnya. Sehingga saya bilang, nggak usah kayak apa sih kau balik supaya survei. Kalau RI tidak bisa survei, siapa tahu bisa 02 NTT, kalau tidak 01, kenapa tidak? Ya, saya sudah 15 tahun juga. Ya. Kalau itu terakhir gubernur juga tidak bisa atau wakil gubernur, berarti mau tidak mau yang saya omong, WW lama itu. Iya, itu opsi ketiga. Ya, saya kan kasih dulu orang tua, kakak-kakak mereka maju. Kemarin tuh kontemplasi saya tuh tentang rakyat yang sudah dukung.
Walaupun orang serang saya di media sosial, tapi saya pikir, atau pilih nega mengkhianat lagi suara, menurut saya terlalu arogan. Sudah, tahan diri sedikit. Karena waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat, pasti pas pada waktunya. Nah, sehingga saya pilih itu. Oleh karena itu, Ibu Emi Nomleni, Ketua DPR NTT saat ini, Ibu, panggil saya. Kalau Pak Patris tidak maju lagi, siapa yang ganti Pak Patris? Atau minimal ada suara untuk mengisi suara. Supaya PDI Perjuangan jangan hilang suara di dapil NTT 5. Sika Ende Nage Keong ada. Saya untuk jawab cepat biar Ibu Ketua tidak tanya panjang, saya bilang calon perempuan. Oh bagus, kalau gitu, karena perempuan calonnya setengah mati carinya kalau mau caleg. Sedang calon perempuan. Siapa? Saya bilang sabar Ibu, kasih saya waktu 4 hari. Saya jawab dia hari Kamis, Jumat. Dia tanya, hari Senin baru saya kasih jawaban. Pas hari Kamis sore, Jumat sore pulang ke rumah, saya traktir pecel lele. Saya ajak shopping di Mall Lipo Plaza. Saya ajak, pokoknya saya rayu, ajak. Makin belum tahu nih maksud saya. Kok tumben tiba-tiba baik apa tuh? Biasanya kan tanya, ini mau buat apa lagi kau? Dia tanya, saya ajak makan apa semua. Jumat malam saya tanya, pas tidak, traktir dulu. Sabtu lagi, traktir lagi. Wih, tumben, Bapak nih ada rezeki kok. Mereka di rumah saya traktir apa kok? Beli baju apa? Ini tumben Bapak, ini biasanya Mei. Nah setika kita mau ambil saja itu sudah niat kudu. Nah sudah muka asam toh. Nah begitu. Hari Sabtu malam sudah traktir, pas tidur sembahyang habis, saya omong tidur. Saya omong di istri saya. Saya bilang, Mama, kau tolong saya, bisa tidak? Hei, tolong apa? Kau tolong kau. Kau tolong selamatkan saya, bantu saya, Mama maju DPR provinsi. Ya. Dia bilang, gila mungkin, saya tidak tahu politik, kau terbingung kok. Namun tidak, kalau kau tidak tolong saya, maka saya akan tetap maju di provinsi. Tidak mungkin dikasih kesempatan, karena suara harus butuh oleh partai. Dia tidak mau, dia bilang, saya tidak tahu politik, saya tidak mengerti. Sama-sama, saya dulu juga tidak mengerti, tapi nanti kalau belajar terus pasti mengerti. Semua orang dari tidak bisa untuk baru bisa. Sekolah ini kan untuk begitu. Ibu tidak mau, dia tidak mau, Ibu Kepsek, dia tidak mau. Saya bilang, woi ini bagaimana caranya? Karena marah dengan saya karena saya paksa bilang kau tolong saya. Itu malam minggu untuk besok mau gereja, dia tidur balik belakang dengan saya. Malam meah mata. Nah masih kau malam meah tahu ya bah kita tidur balik belakang. Besok pagi pergi gereja masih belum apa juga, belum enak juga dia mau terima atau tidak. Pulang misa minggu malamnya baru dia jawab, saya sudah tolong kau begini lama, mendampingi kau sebagai istri, sebagai politisi sudah mau 12 tahun, sebagai anggota DPR ini, kok kenapa kau ragu dan saya? Sudah, kalau memang untuk tolong kau, saya bantu, saya tolong kau, begitu. Maulah jadi calon, saya bilang, tapi Mama jangan bermimpi bahwa harus jadi. Harus siap untuk tidak jadi, karena jadi dan tidak jadi itu urusan Tuhan, leluhur dan urusan masyarakat. Kita hanya melakukan. Ibu Fonga, makanya saya berani omong pernyataan tadi bahwa saya bisa ke RI atau calon gubernur, begitu, atau wakil gubernur. Begitu Bang Mama, sehingga ya saya cukuplah. Kalau Mama Nita memang partai kasih ya kita calon, kalau tidak apa-apa. Dan kalau tidak bisa semua juga, saya pikir profesi saya adalah petani, peternak. Saya tetap seorang peternak. Ya politik kita tetap ikut, tapi tidak apa-apa. Itu hanya bola out sebentar, bukan bola mati. Kita akan dilempar kembali ke dalam arena politik untuk kita ikut bermain lagi di politik. Dan tidak apa-apa. Jangan takut, percaya saja. Karena Tuhan sudah katakan begitu. Itu iman kita yang menguatkan kita untuk sampai ke sana. Saya kira itu saja, Bapak dan Ibu sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Saya tunggu undangannya di Agustus
atau September kalau pas ada free sekolah tidak terlalu padat, kita diskusi seminar atau sharing tentang entrepreneurship, tentang kewirausahaan muda. Bagaimana anak muda kita bekali sedikit supaya saat kuliah nanti pulang sudah ada bekal sedikit untuk masa depan kita masing-masing. Ini saja, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bapak Patris. Yang paling pertama saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah membawa Mama Nita. Berarti di sini untuk meyakinkan kami sekaligus untuk memperkuat pendapatan kami sebentar. Oke, baik Bapak, langsung saja saya membuka dialog. Baik, mungkin ada Bapak Ibu guru, adik-adik yang mau menyampaikan aspirasinya kepada Bapak Patris, kesempatan saya beri. Baik Bapak Patris, yang pertama dari saya, ini berbicara tentang intelektual anak Bapak. Berbicara intelektual anak tentu tidak terlepas dari fasilitas sekolah dan juga tidak terlepas dari seorang guru. Yang paling pertama saya bicarakan di sini adalah kesejahteraan guru. Tadi sudah disampaikan awal oleh Mama Kepala Sekolah, namun di awal ini saya mau sampaikan kira-kira ini siapa masalah siapa. Keadaan gaji kami sudah disampaikan oleh Mama Kepala Sekolah tadi. Awal-awal kami menggerutu Bapak, tetapi kembali kami menoleh bahwa kira-kira ini masalah siapa? Siapa masalah siapa? Apakah kami harus mempersalahkan Mama Kepala Sekolah? Ataukah mempersalahkan kepada siapa? Jadi kami para honorer itu tidak tahu mau mengadu kepada siapa. Tetapi kami sangat apresiasi kepada Mama Kepala Sekolah, walaupun dengan keadaan kami yang keadaan upah yang terbatas, beliau selalu memberi support bahwa melakukan pekerjaan dengan mulia nanti juga akan mendapat berkat yang mulia. Jujur awal-awal kami rasa stres Bapak, karena berbicara kesejahteraan tentu ada kaitan dengan kesejahteraan psikologis. Seorang guru akan mengajar baik jika kesejahteraannya itu juga baik. Tetapi buat kami di sini semua Bapak, soal upah itu yang kedua. Di sini kami diajarkan untuk mengabdi dengan tulus, karena kami sudah diajarkan oleh Mama Tris bahwa apapun keadaannya, mau susah, mau senang, mau lapar, mau kenyang, harus tampil senyum. Dan kami sudah diajarkan demikian. Jadi mumpung ada Bapak yang hadir pada kesempatan ini, di mana kami sudah membawa bersama Mama Nita, berarti di sini meyakinkan argumen kami pada siang hari ini. Kalau bisa sampaikan keluh kesah kami ini kepada Komisi 5 agar bisa memperhatikan kesejahteraan kami. Saya kira hanya ini saja Bapak. Terima kasih. Mungkin ada adik-adik yang mau menyampaikan aspirasi, kesempatan masih diberikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang hormat Bapak DT bersama yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Aisesa, yang saya hormati Bapak Ketua Komite bersama timnya, yang saya hormati Ibu Bapak Guru, serta yang saya banggakan kakak adik serta teman-teman sekalian. Saya mewakili seluruh siswa-siswi SMA ingin menyampaikan aspirasi kami kepada Bapak DPR, berbicara mengenai pendidikan, tentu saja tidak luput dengan berbicara mengenai pendidikan, tentu saja tidak luput dengan pendidikan. Pendidikan tersebut akan berjalan lancar jika didukung oleh fasilitas yang lengkap. Karena fasilitas tersebut yang akan mendukung intelektual siswa menjadi lebih baik. Berbicara tentang intelektual, saya percaya bahwa
siswa-siswi yang bersekolah di kota. Namun kembali lagi karena kekurangan fasilitas sehingga kami tidak bisa mengembangkan bakat dan minat kami. Saat pertama kali Bapak masuk di lingkungan kami ini, saya percaya dan yakin bahwasanya Bapak sudah melihat bahwasanya fasilitas di SMA Negeri 2 ASESA ini kurang memadai. Salah satunya adalah akses jalan yang sudah tidak memungkinkan untuk dilewati. Karena pada musim hujan seperti saat ini, kami sering sekali tidak bisa menggunakan sepatu karena kondisi jalan yang tidak bisa dilewati akibat lumpur. Kemudian yang kedua, ruangan yang seharusnya digunakan sebagai lab IPA, tetapi harus dialihfungsikan menjadi ruangan kelas akibat fasilitas yang tidak memungkinkan atau memadai. Oleh karena itu, hadirnya Bapak DPR di tengah kami semua, kami berharap bahwasanya Bapak bisa membantu untuk memberikan harapan kepada kami untuk meningkatkan fasilitas di lingkungan kami ini. Kami juga berharap agar Bapak bisa mendengarkan suara kami anak-anak desa yang ingin maju dan berkembang namun harus terhenti karena kurangnya fasilitas. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kata atau kalimat yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu suara yang mewakili dari anak-anak SMA Negeri 2 ASESA. Mungkin Bapak dan Ibu Guru ada hal-hal yang mau disampaikan. Mumpung ada Bapak Patris bersama Mama Nita yang masih hadir di tengah-tengah kita, mari kita bicara dari hati ke hati. Kalau belum ada sambil jawab dulu ya. Baik, selamat siang kita semua. Bapak Ketua Komisi 4, bagi kami percayaan mahal ketika posisi Ketua Komisi 4 ada di tangan Pak Patris. Memang sulit kalau kami tidak punya jaringan ke provinsi. Lewat Ibu Kepsnya ini, hari ini reses, spontan Pak Patris bantu kami untuk kejar apa. Kami siap. Kami siap sebagai komite sekolah kerjasama untuk sosial. Ibu, terima kasih banyak. Yang kedua, adik, tolong perjuangkan juga jalan provinsi menjadi sebuah baju. Jalan provinsi ini memperhatikan sekali. Orang banyak arah ke ND. Jalan lintas utara. Jalan provinsi memang dari dulu kami gonggong. Tahun 2005 tidak mungkin karena kita lagi sulit anggaran. 2006-2029 pas aja maju dari bupati atau gubernur atau pusat, kesempatan kami bisa terjawab. Yang ketiga yang menyebut tadi soal sumur bor dan embung. Daerah kada hujan ini sebenarnya bisa tanggal hari ini yang saya jadi hadir menamai halaman. Sewa kada hujan itu butuh sumur bor dan embung. Embung itu menampung air hujan, bisa ada hujan tampung bisa distribusi ke pita-pita yang lain. Sama lewat suara Bapak, proposal kami menyusul atau hal-hal secara teknis politik bisa diperhatikan lagi. Yang terakhir, Bapak Kris sebagai kader muda dari Nagekyo yang sering bersuara di provinsi, semangat dan perjuangan adik terus tidak kalah. Karena Nagekyo ini sudah tua semua, usia-usia mereka kita hormati mereka,
dari Nadi almarhum, dari Yas, Pak Dokter, kali ini Pak Dokter juga, Pak Akun juga sudah ini. Hadir mudah pengharap cepat balik ke cinta dengan Allah. Selamat sore dan sehat selalu. Baik, terima kasih banyak. Saya izin duduk saja ya. Ya. Nah, yang pertama dari Ibu Guru, Ibu Oce, ini keprihatinan tentang gaji guru. Sebenarnya tadi sudah pokok pikiran dari Ibu Kepsek, Bapak Ketua Komite, Ibu Oce lagi. Saya kira itu jadi poin penting untuk aspirasinya. Ini tidak kasih tahu ke Komisi 5. DPR harus kasih tahu ke pemerintah, gubernur, supaya bisa menjabarkan aspirasi ini. Ya kalau UMR Provinsi Nusa Tenggara Timur itu 2.150.000, ya 2.150.000, minimal lah dia 50% dari UMR itu supaya bisa tertolong ini, minimal gitu. Ini aspirasi ibu itu kita catat. Gaji guru honor SMA, SMK, SLB yang ada di ETT yang masih di bawah UMR itu harus dinaikkan minimal 50% dari UMR. Kalau sudah UMR lebih bagus lagi kalau keuangan kita cukup. Karena memang prihatin. Ini bukan kita jual obat apa, kenyataan itu tidak bisa. Kebutuhan saat ini tidak cukup untuk hidup dia, untuk anak, untuk suami, untuk keluarga, untuk urusan sosial tidak cukup. Mau beban semua di komite juga, kemampuan ekonomi orang tua komite juga berat. Makanya ini sebenarnya seperti kerja sukarela. Dan pemerintah harus perhatikan hal ini. Kalau DPR sama dengan ibu, sama dengan masyarakat, kita harus suarakan kepada pemerintah supaya skala prioritas belanja yang mereka alokasikan jangan sampai belanja yang tidak berpihak. Lihat dulu manusianya. Karena untuk memanusiakan manusia tadi, kami DPR sudah bela. Tinggal tunggu uang ini pemerintah punya sikap betul atau tidak, mau berpihak atau tidak. Nah ini aspirasi kita sama-sama. Ya. Jadi tidak ada kita, kalau kami, ya saya diminta bahwa saya harus urus semua, bisa, tapi gubernur juga harus, tidak bisa dia uang sendiri, kecuali kita curi dari Timah, dari Pertamina. Biar Melki dekat dengan ini tidak bisa dia kasih sendiri. Itu juga harus rapat dengan DPR. Masuk kita uang yang ada, coba pilah mana yang harus kita dahulukan. Nah, semangat dari hati yang berpihak itu yang penting. Kalau ada uang tapi keberpihakannya mau ke tempat lain dulu, maka guru ini tetap seperti ini. Ya, yang kedua saya minta tolong supaya data haknya setiap sekolah untuk terima gaji, terima guru honor provinsi tiap tahun 3 orang itu tolong diupdate. Ya kalau mereka tidak kirim informasi ke sekolah, tolong bersurat saja tembusan ke DPR supaya kami panggil di badan anggaran. Kita bisa Pak Kadis Pendidikan, formasi pengangkatan guru honor untuk sekolah SMA ini kenapa tidak dapat jatah, supaya kita tahu argumentasinya, alasan. Ini menyambung yang Ibu Oce tanya, tetap semangat. Kita berjuang sama-sama, dan semua masyarakat, karena ini prihatin. Yang terungkapkan Ibu, daerah sekolah yang lain kan ada tapi tidak berani omong, malu, rasa gitu. Ya kalau tutup terus begitu yang susah kan. Kita semua harus berani kita suarakan sama-sama. Jadi aspirasi kita ke gubernur, ke pemerintah. Ya. Yang berikut anak Nona Chelsea, ya. Ya, saya kira kekurangan ruang kelas baru yang tadi mungkin ada masih laboratorium atau apa yang dipakai untuk RKB, kita usulkan menjadi usulan sekolah. Input memang usulkan ke dinas bahwa sesuai dengan rombongan belajar, tugas sekolah pendukung apa semua. Nah, saat ini kita menggunakan laboratorium, mungkin kami mohon dukungan pemerintah provinsi untuk pembangunan ruang kelas baru.
mereka sudah tahu. Kalau sekarang masih nol, tapi kalau PAD ada bisa menunjang itu, dokumen kita masuk lebih dulu. Asal ada usulan, supaya kita tinggal cari pos dananya. Ya, berikut sarana jalan menuju sekolah. Tadi Nona Chelsea, Om tadi sudah omong. Nanti Om tambah tanggung semen itu untuk yang kerja rapat dari bawah itu. Ya, tinggal gotong royong pasir dan orang tua murid dan bapak ibu guru, kita kerja bakti satu kali itu supaya libur 2 hari ada sekolah, ternyata campur kan jadi memang. Nah begitu toh. Agustus lah kerja supaya ini kali saya cicil dulu misalnya 200-an, terus tambah lagi Agustus atau September 200 ya pas. Nanti kalau lebih semennya ya itu dialihkan dulu ke pasir atau ke tukang sedikit. Nah, dananya kita siap untuk 200. Yang penting sampai Agustus siap. Mulai hari ini nanti saya mulai cicil itu jalan. Saya sudah mulai cicil. Kalau saya curi Pertamina dengan PT Timah, ini hari kasih beres memang. Pakai tender. Tapi kita nakal ya kono penjara. Kono penjaranya ada korupsi eno-eno ya. Triliun-triliun kan bebas merdeka. Negara ini sudah terbolak balik. Orang Kuba bilang. Ya berikut. Ya kita anak-anak desa sama-sama, kita anak kampung, tapi mesti tetap confidence, tetap percaya diri, harus optimis. Jangan pernah rasa kita kurang. Kita harus optimis karena kita punya potensi yang besar untuk bersaing dengan mereka yang ada di kota sana. Jadi dengan bapak guru yang hebat, ibu guru yang hebat, anak-anak juga pasti akan jadi hebat. Gunakan kesempatan itu dengan baik. Jangan pernah kendor. Nah, gitu. Jadi kalau nanti kuliah di Kupang ya, kalau tadi di SMK Dora saya sudah minta kayaknya itu ada juara pidato bahasa Inggris itu, kalau dia mau sekolah di Kupang tinggal di rumah, tidak apa-apa. Nah, tinggal di rumah, karena di rumah saya ada 18 orang. Kalau ada tamu dari guru-guru mau ke sana lagi, jangan tidur di hotel. Tidur di rumah saja bisa 50 orang, tampung satu kali. Nah, begitu. Tapi di rumah kita tidak ada pembantu, masak, cuci sendiri, pandai upah beki, sapu sirah beki, karena tidak ada pembantu. Kita mandiri. Yang berikut, Bapak Wakil Ketua Komite, Om Joni, ini ya rapat rel kita kerja sama-sama, tinggal swadaya, tenaga dengan pasir, kita baru kesana nanti. Teknisnya bisa sekolah dengan komite atau Jalan Pantura. Ini sebenarnya kalau komitmen pinjaman daerah kemarin fokus ke jalan betul-betul harusnya selesai. Karena 1,3 triliun itu untuk jalan, jembatan, ikan kerapu dan tanam jagung panen sapi. Dan kirim 10.000 pemuda ke luar negeri, tapi tidak ada satu pemuda pun tidak ada yang belajar bahasa Inggris untuk bisa bersaing dengan Fiji, dengan Singapura, dengan Australia. 0,0 lagi. Dengan imu coba jadi DPR RI, ratu hula maju DPR, dengan imu maju bupati, imu tahu DPR, menghindar tahu dari pinjaman tanggung jawab. Jadi ya, yang begitu kita evaluasi. Iman yang taso bali, tolako bali, berburu bali, nama bali, soy tak bali, kita soy salah kasih kayak iyo bali. Nah begitu. Kayak Europeo nggak ada lesen memang. Yang berikut untuk Ambung dan Sumur Bor, Bapak Wakil Ketua, kita bisa usulkan. Mumpung tahun ini ETT dikasih alokasi cetak sawah baru, sawah tanda hujan, lahan baru 188.000 hektar sampai 2027. Maka anggaran mengikuti dalam rangka swasembada pangan Pak Prabowo punya. Kita 188.000 hektar. Saya kemarin jadi keynote speak di RRI dengan balai wilayah sungai, balai jalan, balai irigasi, itu sudah bocor anggarannya untuk masuk ke NTT. Cetak sawah atau lahan baru, sawah tanda hujan, diikuti dengan irigasi Ambung dan Dampari, kurang lebih 188.000 hektar. Jadi kita bisa manfaatkan momentum itu. Saya sudah kasih tahu Pak Simplicius dan Pak Gosalo harus buka itu lahan baru, akses banyak. Ya kita jangan terlalu pikir politik lagi. Sekarang kita dorong dulu supaya program banyak masuk ke uang
uang, banyak masuk ke Nagekeo. Pasca efisiensi harus banyak masuk. Nanti bersaing lagi 2029, itu politik, biasalah. Tapi sekarang kita mau pembangkang oleh lolos oleh nggak bonus kita mau apa maju-maju daerah ini, begitu. Jadi Om Sony, kakak saya pikir sumur bor dan Ambon itu paket dengan lahan baru. Kita NTT 188.000. Yang Nagekeo saya tidak tahu mereka share bagaimana, kasih kita kuota berapa. Kalau cukup 1.000 hektar saja saya pikir sudah tolong banyak ini untuk cetak sawah baru. Potensi ini kan Dora, Borneo Raya ini sampai kawasan ini dengan di Rendu, di tengah tiba dengan naik ke atas Mude. Nah itu kemarin saya di Rendu juga mereka sudah mulai buka lahan baru. Tapi swadaya karena pemerintah belum kasih mobilitas eksa. Aneh juga. Saya bilang ngatakan doi solar 1 minggu ke. Mau nanti latu eksa ngawin, bilang bang ate mau bupati. Masih musre bang, mau apa? Tolong kolek. Maksud kita Omi kakak. Nah. Yang berikut ini, ya ini harapan dari Bapak Wakil Ketua Komite. Ya saya Om Anton kan masih orang muda politisi. Bagaimana masa depannya? Saya tulis di sini the next leader. Oh gitu. Kira-kira pemimpin masa depan. Nah tidak tahu nanti kalau Tuhan restui ya the next. Kira-kira begitu. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Kita pikir yang positif terus untuk bangun daerah kita. Saya kira itu saja Ibu Kepala Sekolah. Ya karena waktu ini sudah jam berapa nih? Jam 2 ya, karena kami jam 3 di Brunei. Ya, saya serahkan dulu yang menjadi ini Pak Lius, tolong yang untuk SMA punya itu SMA Negeri 2. Sebelum nanti Ibu Kepala Sekolah menutup acara ini, saya serahkan dulu. Ini Bapak Ibu Guru. Bukan ini SMA Gosaga, yang SMA Negeri 2. Ini nggak tahu pura pangan apa ya. Aduh ini Gosaga semua, ini SMA Negeri 2. Yang ini loh SMA N2. Ini Gosaga dan Gosaga. Kurang mau kita tahu. Ini untuk SMA Negeri 2 tadi, cicil untuk semen ya. Nah, saya tidak tahu ternyata ada aspirasi ini 10 juta rupiah. Ya. Terus ini untuk ya aqua snack sedikit 2,5 juta rupiah untuk Mama Nita. Saya pinjam Mama Nita punya uang 5 juta. Ya ini ya karena ada Bapak Ketua Komite habis mau lengkap saya bereskan memang. Yang semen itu 10 juta, tinggal saya tambah lagi 10 juta, 5 juta ini nanti rumuskan dengan komite dan Bapak Ibu Guru untuk apa? Ini kita pinjam Mama Nita punya. Ya. Tapi nanti saya ganti. Gitu. Oke. Berarti 17,5 juta bisa masuk ke sini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk sekolah ini, untuk kita semua, untuk membantu kerja-kerja Bapak Ibu Guru dan Bapak Ketua Komite. Mudah-mudahan musim panas 17 Agustus itu sebelum 17 kalau bisa rapat real sudah jadi. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Dari tempat ini atas nama lembaga SMA 2 ASESA, saya mengucapkan banyak terima kasih. Memang tanda-tanda baik karena sejak awal sudah ada impian bahwa saya akan dapat bagian hari ini atas nama lembaga. Saya mimpi ini kayaknya mau bawa ke saya ini. Ya, saya sebagai pimpinan di tempat ini terus terang dari hati yang paling dalam kami semua mengucapkan banyak terima kasih. Kami hanya bisa berdoa. Kami percaya bahwa seluruh tindakan positif hanya bisa diimbangi dengan doa dan juga dukungan positif dari kami untuk Bapak Patris ke depannya dan Ibu Anita ke depannya. Juga doa yang sama untuk rombongan yang datang.
Karena semua langkah tindakan positif akan kembali kepada kita semua. Semuanya hanya soal waktu. Waktu yang akan menjawab. Akhir kata, kami tidak menyiapkan apa-apa yang istimewa, tapi hanya singgah untuk kita makan ubi gosong dengan sayur lawar ala Boanio. Itu saja dari saya. Saya mohon kita semua mendukung untuk program-program Bapak Patris dan mendukung Ibu Anita untuk langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Tuhan dan leluhur memberkati kita. Kita bisa foto bersama.